Jehovah pangurupi di siulaon mi di lehon pos niraha di ganup tiki nang pesi patah ganggu hapor seyan mi jamotok tong Tuhan menjaga ngopi. Salam, selamat pagi. Salam sehat untuk kita di pagi yang indah ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sungguh kasih-Mu menyertai kami di pagi yang indah ini. Kami masih diberikan napas kehidupan. Untuk itu ya Bapa, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kami melaksanakan aktivitas kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Senin 15 Mei 2023, yaitu dari Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkara adalah segala bentuk masalah dan tantangan, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Apakah perkara atau tantangan yang kita hadapi saat ini? Mungkin ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah pendidikan, dan mungkin juga masalah dalam pelayanan. Lantas, sudah sejauh mana kita menghadapinya? Apakah kita sanggup atau justru kewalahan? Bagaimanakah sebenarnya merespon setiap masalah dalam hidup ini? Jawabannya diberikan di dalam nats ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang paling dahsyat sesungguhnya bukanlah hanya ketika keajaiban terjadi, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan lain-lain. Sejatinya, iman yang paling dahsyat itu adalah ketika keajaiban belum terjadi, tapi seseorang tetap setia dan tetap bertekun dalam Tuhan. Iman yang besar bisa menyelesaikan masalah, tapi iman yang benar adalah tetap setia meski masalah tak selesai. Kita memerlukan kekuatan dari Kristus untuk memampukan kita menghadapi segala kesesakan yang tak kunjung selesai. Kita juga memerlukan kekuatan dari Kristus untuk memampukan kita bisa bersyukur dalam segala hal, termasuk dalam kesulitan yang silih berganti. Dapat menanggung segala perkara, itulah iman yang sesungguhnya. Untuk itulah kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan dengan cara yang pertama, melibatkan Tuhan dalam segala perkara.
Hal itu perlu kita lakukan karena dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan, kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Kita juga tidak memiliki kemampuan untuk bertahan, dan kita pun tidak memiliki daya upaya untuk mengatasinya. Karena itulah kita perlu melibatkan Tuhan untuk memperoleh kekuatan iman, untuk mendapatkan keteguhan hati, dan untuk mendatangkan pertolongan dalam menghadapinya. Karena hanya dengan cara itulah kita mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Kita memperoleh jalan keluar untuk mengatasinya, dan kita juga memperoleh hati yang bijaksana untuk menyelesaikannya. Yang kedua, menyerahkan tantangan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Itulah cara yang tepat kalau kita ingin mendapatkan kelegaan dalam hati dan hidup kita. Karena pada kenyataannya kita tidak memiliki kekuatan untuk memikul tantangan yang datang dalam hidup kita. Kita juga tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pergumulan yang ada. Dan Tuhan Yesus tahu persis keberadaan kita. Karena itulah Dia menawarkan pertolongan dan kelegaan kepada kita dengan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Dengan merespon tawaran yang diberikannya, maka beban pergumulan kita pasti diambil olehnya. Keletihan dan kepenatan kita pun diambilnya, sehingga kelegaanlah yang kita rasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memampukan kami kalau kami percaya dan berserah kepada Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk selalu berserah dan meminta pertolongan Tuhan. Di hari ini kami berkati Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, dan anak-anak kami yang dalam sekolah, dalam kuliah juga diberkati Tuhan. Akhirnya ya Bapa, kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.